Bapak dan Ibu, saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya membuat sebuah video dengan tema peningkatan pelayanan publik. Dari studi kasus yang ada di kota Neapolis bahwa adanya tingkat pelayanan yang diberikan itu masih jauh dari harapan. Nah, masalah utama daripada pelayanan publik yang ada di kota Neapolis ini adalah di mana belum optimal pelayanan itu, masalah utamanya itu. Nah, melihat dari masalah yang ada belum optimal ini, kita dapat identifikasi masalahnya, di mana di dalam penerapan pelayanan publik itu belum menggunakan teknologi, di mana teknologi yang saat ini sudah banyak berkembang, sehingga upaya pelayanan yang bisa mempercepat daripada waktu pelayanan adalah dengan sistem teknologi. Jadinya semua yang berbasis digital. Kemudian di samping belum melakukan menggunakan sistem digitalisasi itu, untuk perangkat-perangkatnya itu tentu juga dilihat daripada sumber daya manusia yang melayani di pelayanan publik itu. Nah, sumber daya manusia yang dimaksud di sini bagaimana dia punya kompetensi, ya, pendidikan atau pelatihan yang dia harus dapatkan untuk mendukung daripada pelayanan publik itu sendiri. Nah, dari identifikasi masalah yang ada, di mana dari segi sarana prasarana menuju digitalisasi dan kesiapan daripada sumber daya manusia yang menggunakan peralatan tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan ini, maka didapatkanlah atau kita mencari solusi yang dimungkinkan untuk melakukan upaya peningkatan ini, di mana untuk solusinya tentu kita untuk penyediaan sarana prasarana menuju digitalisasi itu perlu peralatan yang memadai, sehingga nanti bisa pelaksanaannya mendukung daripada upaya digitalisasi ini. Kedua, terkait dengan SDM, tentu harus ada SDM yang mumpuni yang mampu mengikuti irama digitalisasi ini, sehingga sudah jelas bahwa kalau sudah diterapkan daripada digitalisasi, tentu semua sudah memakai sistem. Untuk sistem yang digitalisasi, semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik di semua sektor, baik itu perizinan atau yang lainnya, sehingga mendapat kejelasan terhadap prosedur yang harus dia lalui, baik itu berkas, baik itu biaya yang jelas, kemudian waktu, itu yang perlu dengan sistem digitalisasi ini sangat jelas masyarakat mengetahui. Sehingga untuk itulah
di dalam pelayanan publik itu ada nanti SDM yang mampu memberi penjelasan juga. Tentu SDM ini yang sudah terlatih ya. Jadinya kalau belum terlatih tentu harus diprogramkan pelatihan untuk SDM ini. Nah, setelah pelatihan yang didapat dari SDM itu ya penempatan, sehingga jangan sampai yang sudah mempunyai kompetensi mendapatkan tempat yang bukan di bidang sesuai dengan kompetensinya. Itu ya solusi yang bisa dikerjakan untuk menuju digitalisasi pelayanan publik. Nah, untuk kita merubah dari sistem manual ke sistem digital ini ya kita mesti ya tentu ada beberapa kendala mungkin ya. Kendala yang untuk diperangkap ya tentu membutuhkan anggaran. Nah, anggaran ini tentu dari anggaran pengadaan, dari anggaran maintenance, kemudian baik itu yang hardware maupun software-nya, di mana itu membutuhkan penganggaran. Nah, sedangkan untuk SDM-nya ya untuk melatih orang tentu yang minimal punya basic dasar ya untuk peningkatan, sehingga pendidikan ya background pendidikan SDM ini perlu kita perhatikan, sehingga upaya daripada pelatihan itu bisa berhasil. Jadinya nanti setelah dilatih SDM-nya mampu memberi pelayanan sesuai dengan di bidangnya ya dengan sistem digitalisasi ini. Itu semua hal itu ya upaya-upaya itu yang di dalam pelayanan publik ini ya tentu dengan selaras dengan daripada visi misi daripada pemerintah metropolis ini, Neopolis ini ya, Neopolis ini, sehingga upaya penyelesaian daripada permasalahan yang ada itu adalah bagaimana menyediakan anggaran ya, kemudian melakukan pelatihan ya, memilih SDM yang kiranya bisa menguasai di bidang pelayanan yang baik ya. Jadinya pelayanan itu tentu ya unsurnya memang banyak ya. Unsur pelayanannya di mana ya bagaimana dengan sistem yang digunakan, penerimaan pelayanan gitu. Nah, semua ini tentu perlu ya dukungan semua pihak ya, baik daripada sebagai pelayan publik maupun masyarakat bisa mengetahui dengan baik yang penggunaan sistem yang ada. Kemudian dalam apabila hal ini sudah bisa dilakukan, tentu harus ada program evaluasi ya. Evaluasi sejauh mana ada peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan, misalnya dari segi kepuasan pelanggan itu sendiri ya. Karena bagaimanapun juga ya yang unsur utamanya adalah kepuasan kepada publik ya, yang akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Semua itu tetap dievaluasi, sehingga apa yang nanti yang belum ya terekam atau yang belum bisa dipenuhi oleh pelayanan publik ini ya bisa harus ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan publik ini, sehingga kedepannya apa harapan pemerintah Neopolis ini ya bisa terwujud dengan upaya-upaya yang telah dilakukan. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih
atas perhatiannya.